Kali ini saya akan sharing tentang finance. Nah, pembahasan kali ini adalah komponen keuangan. Jadi, komponen keuangan ini sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah aset. Ini adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, seperti mobil, gudang, gateway, itu masuk ke aset. Aset ini dibagi, kalau secara perpajakan, dibagi menjadi beberapa tahap periode, yaitu ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16-20 tahun. Jadi, untuk aset sendiri, itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Karena apa? Aset ini harus dihitung untuk biaya penyusutannya, dan harus dibahas untuk perpajakannya, bagaimana caranya agar umur ini menjadi ekonomis untuk setiap asetnya. Kemudian berikutnya adalah hutang atau modal. Ada 3 jenis hutang dalam akuntansi, yaitu yang pertama, hutang jangka waktu pendek. Kemudian untuk taksiran utang pajaknya ini sendiri, ini setiap kali kita ada pendapatan itu harus untuk pajaknya ini juga harus jelas. Kemudian untuk utang biayanya juga setiap utang yang harus dilunasi dan menjadi beban perusahaan dari sejak awal. Misalkan nih, gaji karyawan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Kita kan ada beberapa bulan ini kan bisa dihitung untuk pengeluarannya. Jadi itu bisa juga termasuk utang biaya. Kemudian utang dagang, utang wesel, dan ini macam-macam jenis utangnya ya, untuk utang jangka pendek. Kemudian untuk utang jangka waktu menengah dan utang jangka waktu panjang. Kemudian untuk unsur-unsur modal. Modal atau ekuitas adalah hal yang penting yang harus dijaga. Jadi macam-macam modal pun, ini ada modal yang disetor, modal saham, kemudian ada keuntungan yang tidak dibagi, kemudian modal penilaian kembali. Macam-macam modal ini termasuk salah satu unsur dari pendapatan, pemasukan. Pemasukan ini ada 2, yaitu cash basis sama accrual basis. Ya, cash basis ini adalah laporan keuangan transaksi berdasarkan kas yang diterima. Jadi laporan ini adalah laporan uang yang sudah di tangan atau sudah diterima. Kemudian selanjutnya ada accrual basis, itu adalah segala bentuk transaksi yang uangnya termasuk belum yang diterima. Jadi yang akan diterima. Terus kemudian ini ada pengeluaran. Pengeluaran ini terbagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat dari satu periode akuntansi. Contohnya kita sewa ruko, terus kemudian aset-aset seperti komputer, seperti itu. Kemudian ada lagi pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi. Contoh nih, kita investasi untuk SDM. Bahasa gampangnya adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan kembali. Jadikan bisnis sebagai aset, bukan income. Jadi banyak sekali pemikiran kita yang keliru ya, karena kita kebanyakan berpikiran bisnis ini sebagai income. Jadi kalau kita berpikiran bisnis ini sebagai income, maka sumber atau income ini tidak akan menghasilkan apabila tidak kita kerjakan. Jadi, waktu yang kita punya itu kita akan habis untuk memikirkan bagaimana caranya income ini bisa bersumber. Nah, jika Anda sudah berpikiran seperti itu, maka kita semua akan dipekerjakan oleh bisnis. Jadi, tidak ada lagi waktu untuk keluarga, berlibur, dan lain sebagainya. Nah, coba mulai dari sekarang kita rubah mindset, yaitu bisnis ini sebagai aset kita. Kenapa? Jika kita berpikiran atau berfokus bisnis ini sebagai aset, maka kita lebih fokusnya kepada sistem. Jadi kita akan membentuk subsistem untuk pemasaran seperti apa, penjualan, operasional, pengelolaan karyawan, dan keuangan. Jadi kita akan fokusnya lebih ke membikinkan sistem seperti itu. Jadi kita menekuni bisnis apa yang akan kita fokuskan, kemudian kita akan fokus untuk membentuk sistemnya. Seperti itu. Sekian PPT saya. Terima kasih.